Halo, selamat datang. Kali ini kita akan mengupas sebuah analisis yang cukup menarik loh. Analisis ini mencoba membedah secara logis kisah tradisional perjalanan malam Nabi Muhammad atau yang lebih kita kenal sebagai Isra Miraj. Oke, biar kita semua satu frekuensi, kita mulai dulu dari narasi populernya ya. Nah, menurut sumber yang kita bahas ini, kisah yang beredar luas ini disebut sebagai sebuah dongeng atau cerita yang sudah sangat dikenal banyak orang. Jadi, inti ceritanya kan biasanya begini. Nabi Muhammad naik ke langit, lalu di sana beliau bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, salah satunya Nabi Musa. Nah, di momen inilah beliau menerima perintah sholat. Awalnya 50 waktu sehari. Atas saran Nabi Musa, beliau bolak-balik bernegosiasi sampai akhirnya perintah finalnya jadi 5 waktu sehari. Oke, pembahasan kita kali ini akan membedah kritik dari penulis sumber ini ke dalam 5 area utama. Kita akan lihat dari soal paradoks kenabian, konsep hidup dan mati, proses negosiasi ilahi, sampai apa sih tujuan sebenarnya Mi'raj menurut Al-Quran. Yuk, kita langsung masuk ke poin kritik yang pertama. Penulis sumber ini melihat ada semacam paradoks yang menarik terkait hakikat kenabian. Dalam narasi tradisionalnya kan jelas sekali ya, diceritakan bahwa Nabi Muhammad bertemu langsung, bahkan berbicara dengan para nabi yang sudah hidup dan wafat berabad-abad sebelumnya. Nah, disinilah letak pertanyaannya menurut si penulis. Kalau Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi, alias yang terakhir, kok bisa beliau justru menerima nasihat dari nabi-nabi sebelumnya yang misinya sudah selesai? Ini dianggap sebagai sebuah kontradiksi. Argumen penulis ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang sangat jelas menyatakan status Nabi Muhammad. Jadi menurutnya, pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya menjadi sesuatu yang secara tekstual kurang sejalan. Oke, dari soal kenabian, kritiknya bergeser ke konsep yang lebih fundamental lagi, yaitu soal kehidupan, kematian, dan ya di mana sebenarnya pertemuan itu terjadi. Sumber ini merujuk pada prinsip yang disebut dua kehidupan, dua kematian dalam Al-Quran. Maksudnya begini, manusia itu hidup di dunia, lalu mati. Nanti hidup lagi di akhirat, cuma 2 kali. Jadi, kalau para nabi itu sudah wafat, mereka nggak mungkin hidup lagi untuk ketiga kalinya sebelum hari kiamat, hanya untuk bertemu Nabi Muhammad. Pertanyaan berikutnya, lokasi. Ceritanya bilang pertemuan itu terjadi di langit. Penulis ini lantas mempertanyakan logikanya. Bagaimana mungkin nabi-nabi yang jasadnya ada di bumi, tiba-tiba wujud hidupnya ada di planet lain? Jadi poin krusialnya begini. Secara logis, tubuh fisik Nabi Musa misalnya, kan terkubur di bumi. Jadi kalau mau dicari ya adanya sisa jasadnya di sini. Agak aneh kan kalau wujudnya yang hidup dan sehat justru ada di tempat lain di alam semesta? Sekarang, kita masuk ke salah satu bagian paling ikonik dari cerita ini. Apalagi kalau bukan soal negosiasi jumlah sholat. Kisah ini kan dimulai dengan perintah yang luar biasa ya, sholat 50 kali dalam sehari. Prosesnya pun unik. Nabi Muhammad turun, lapor ke Nabi Musa, dan Nabi Musa menyarankan untuk minta keringanan. Akhirnya, terjadilah proses bolak-balik naik dan turun untuk bernegosiasi sampai jumlahnya terus berkurang. Dan setelah proses tawar-menawar itu, akhirnya sampailah pada perintah final yang kita kenal sekarang, sholat 5 waktu sehari. Nah, di sini penulisnya mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup provokatif. Apakah cerita ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa Nabi Musa lebih bijaksana atau lebih paham kondisi umat daripada Nabi Muhammad sendiri? Lebih jauh lagi, penulis berpendapat bahwa gagasan tawar-menawar itu sendiri seolah-olah berbenturan dengan ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa firman dan ketetapan Tuhan itu tidak bisa diubah-ubah. Ada juga kritik dari sisi logika nih. Kalau Tuhan itu maha hadir, bahkan digambarkan lebih dekat dari urat leher, kenapa perlu ada proses fisik naik turun berkali-kali hanya untuk berkomunikasi? Rasanya jadi kurang efisien ya? Nah, setelah mengkritik habis-habisan, penulis tidak berhenti di situ. Dia justru menawarkan sebuah interpretasi alternatif tentang apa sebenarnya tujuan Mi'raj, yang ia dasarkan langsung dari Al-Quran. Argumennya begini, sholat itu sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim dan pengikutnya itu sudah sholat. Jadi menurut penulis, agak aneh kalau tujuan utama Mi'raj adalah untuk menerima perintah sholat, karena praktek itu sendiri sudah ada. Disinilah letak perbedaan intinya. Kisah tradisional melihat Mi'raj sebagai peristiwa penetapan hukum sholat. Sementara interpretasi penulis ini melihatnya sebagai sebuah pengalaman spiritual untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran ciptaan Tuhan di alam semesta. Penulis menyimpulkan bahwa Al-Quran sendiri sebenarnya sudah menyatakan tujuan utamanya. Coba lihat ayat ini.
Di situ tertulis jelas tujuannya adalah agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi fokusnya adalah untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, bukan negosiasi hukum. Nah, seluruh kritik yang dijabarkan oleh penulis ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Bagaimana seharusnya kita menyeimbangkan antara narasi yang populer, teks kitab suci, dan logika dalam upaya kita memahami sebuah keyakinan? Menarik untuk dipikirkan ya.